Puji nama Tuhan, Shalom. Kita ketemu kembali dalam saat teduh. Mari kita siapkan hati kita, biarlah kita boleh merasakan hadirat Allah hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Aku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya. Ku mau selalu menyenangkan
Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin, amin Tuhan Yesus. Hati-Mu. Oh, ku selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oh Yesus, Yesus. Inilah Tuhan yang menjadi komitmen kami Tuhan. Kami akan tetap untuk mengiring Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Kami, mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami Tuhan, kami tetap pandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau baik dan sangat baik Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami yang subur ini Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai, Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sungguh pujian penyembahan yang begitu luar biasa ya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sebuah kata-kata yang sangat indah yang saya berharap kita semuanya mengatakan dari hati kita yang terdalam. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dalam pembacaan Alkitab kita tentunya, yang mana hari ini kita telah sampai kepada Lukas pasal yang ke-17. Dan hari ini kita akan dibantu membacakan oleh Ibu Sulis. Silakan Ibu. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan,
Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Tuan dan hamba, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu,
Pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Sungguh sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Dan kami sangat mempercayai, tadi ketika kita baca saja, itu sudah ada sesuatu yang roh Tuhan taruh dalam diri kita masing-masing. Nah, namun izinkan saya sedikit membagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya akan ambil hal itu dari Lukas pasal 17, ayat 20 dan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Perhatikan kata-kata selanjutnya, sangat menarik. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Bukankah kata-kata ini cukup menarik? Dan juga mungkin cukup pelik untuk saudara memahaminya. Ketika ditanya, kapan kerajaan Allah akan datang? Yesus justru menjawab pada akhir jawabannya, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Kerajaan Allah, kerajaan surga adalah gambaran sebuah keadaan yang sangat menyenangkan. Bahkan bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka menanti-nantikan datangnya kerajaan Allah. Di mana mereka mendapatkan janji. Di sana mereka dipulihkan. Di sana mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Dan mereka sedang menanti-nanti datangnya kerajaan Allah itu. Sehingga mereka bertanya, apa dan kapan kira-kira kerajaan Allah itu datang? Dan Yesus menjawab di akhir jawabannya, sekali lagi saya ulang, kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kamu. Ya, itu ayat 21, bagian B, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Yang dimaksud siapa? Yang sedang dimaksud oleh Yesus ada di antara orang-orang pada waktu itu tidak lain tentunya adalah dirinya sendiri. Wah, menarik sekali ini studi ini kalau kita pelajari. Kerajaan Allah itu Yesus. Tapi tentu studi yang mendalam saya tidak bisa sampaikan di sini. Tetapi itu menunjukkan bahwa Yesus ada di antara mereka. Dan suasana kerajaan Allah yang mereka rindukan, di mana mereka mendapatkan damai sejahtera, ketenangan, kemenangan yang besar, itu sebenarnya ada di dalam pribadi Yesus Sang Mesias. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Seandainya pada waktu itu orang-orang Israel, orang-orang Farisi mau datang kepada Yesus, mau mendekat kepada Yesus, maka disitulah mereka akan menikmati suasana kerajaan Allah bahkan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Yesus kan pernah berkata, toh, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita datang kepada Yesus, disitulah kita akan menikmati suasana kerajaan Allah. Bagaikan kita sedang mengalami kerajaan Allah, kerajaan surga, bahkan ketika kita sedang berada di tengah-tengah dunia ini. Tidak heran, bahkan rasul-rasul ketika di dalam aniaya, mereka justru bisa bergembira, mereka bisa bersuka cita. Walaupun keadaan begitu berat, mereka bisa bersuka cita. Karena di hati yang terdalam, mereka mengalami Yesus. Mereka dekat dengan Yesus. Mereka mengalami suasana kerajaan surga. Itu ada dalam diri mereka. Dan suasana yang sama ditawarkan pada saudara dan saya. Sesungguhnya kerajaan surga ada di antara kita. Kerajaan Allah ada di antara kita. Mari kita hidup lebih dekat lagi. Jangan lagi sia-siakan waktu. Ayo kita saat teduh bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.
Mari kita akan bersama datang pada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengalami suasana kerajaan Allah bahkan di tengah-tengah dunia ini, di mana di dalamnya hati kami selalu penuh sukacita, penuh damai sejahtera, kekuatan, kemenangan demi kemenangan. Biar suasana kerajaan Allah itu kami alami mulai saat ini Tuhan, sejak kami berada di dalam dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya dekat dengan Engkau Tuhan, hanya dekat dengan Engkau lah kami akan merasakan suasana kerajaan Allah itu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati dan hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kita akan lebih dulu ya berdoa untuk orang-orang yang belum percaya Yesus, yang kita kenal. Jangan jemu-jemu berdoa untuk mereka. Mari kita akan doakan bagi keselamatan jiwa mereka. Mari kita doa sama-sama. Yesus, yang mengalami aniaya, yang mengalami kesulitan Tuhan. Oh Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami memohon belas kasihan dari Engkau Tuhan. Ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau lawat mereka satu persatu. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, kuatkan mereka Tuhan. Mereka mengalami penderitaan. Tolong Kau jamah kasih-Mu Tuhan. Kau lepaskan mereka Tuhan dari segala masalah Tuhan. Tangan kasih-Mu menjamah, kami hanya memohon kepada-Mu Tuhan, karena kami hanya mengandalkan Engkau. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan tolong mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan, amin. Amin. Supaya mereka lebih dan lebih lagi Tuhan untuk mengingat akan kasih Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, Engkau berkati Tuhan apa yang menjadi keperluannya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Kami percaya Engkau akan cukupkan. Terima kasih Tuhan. Engkau tambah-tambahkan iman percaya Tuhan, supaya lebih dan lebih lagi dia akan lebih mengenal Engkau Tuhan. Amin, amin. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan Tuhan. Ya tapi Tuhan, biarlah kemenangan itu boleh ada di amin, amin, terima amin. kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau begitu baik dan sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa, ya Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan tercinta. Oh Tuhan Yesus, kiranya Kau lawat bangsa dan negara kami Indonesia ini amin. Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati pemimpin kami Tuhan. Ya Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau jauhkan bangsa dan negara kami Tuhan dari segala masalah, dari segala kekacauan. Tuhan, satukanlah Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah mereka bersatu sehati Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau akan memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat pimpinan Bapak Presiden dan para jajarannya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di
di dalam menjalankan tugasnya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, semuanya Tuhan datangnya dari Engkau Tuhan. Berikanlah kekuatan, kesehatan buat pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih Serahkan Tuhan. bangsa dan negara ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan memulihkan bangsa dan negara kami dari segala keburukan. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik selalu Tuhan. Haleluya. Bapa, kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang Terima berada di kasih, daerah Tuhan. konflik, di daerah pedalaman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu Kami senantiasa ya mohon Bapa. belas kasihan-Mu Kelawat ya Bapa, Tuhan. Ya saudara-saudara Tuhan. kami, para hamba Tuhan yang berupaya untuk senantiasa meningkatkan iman gembalanya Tuhan, anak buahnya Yesus. semua Tuhan, Tuhan Yesus, Haleluya. kami mohon Kau beri kekuatan ya Bapa. Kami mohon Kau berikan senantiasa Tuhan. kesehatan yang melimpah. Kau Amin. senantiasa beri hikmat kepada hamba-hamba Amin, Tuhan ini, amin. Yes. sehingga bisa membawa jemaat-jemaatnya untuk datang kepadamu dengan lebih dan lebih lagi ya Bapa. Amin Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-hamba Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Segala apa Tolonglah yang ya dibutuhkan, Tuhan. segala apa yang dikhawatirkan, segala apa yang dipermasalahkan saat ini Tuhan, kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa akan memberikan yang terbaik senantiasa. Amin, ya Bapa. amin, amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, menghadapi saat-saat yang sulit saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya, biarlah orang dunia boleh merasakan hal yang sulit itu, tapi anak-anak Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan terus akan tetap pelihara. Amin. Tuhan Amin. akan terus senantiasa menjaga mereka, menjaga saudara-saudara kami ini, dan senantiasa Tuhan cukupkan semuanya. Amin. Kami yakin Amin. dan Amin. percaya, Amin. Tuhan, kami senantiasa memohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Biarlah Yesus. Bapa cukupkan kebutuhan jasmani dan rohani saudara-saudara Yes. kami. Amin. Kami pun percaya Bapa, Engkau tidak akan tinggal diam. Engkau pun tidak akan melalukan kami dalam menghadapi masalah ini begitu saja. Tapi Tuhan, kami yakin dan percaya uluran tangan-Mu terus ada dalam setiap kami. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Itulah Tuhan. yang kami rasakan hingga saat ini Tuhan, sehingga kami saat ini pun boleh berdiri di bawah kaki-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami. Semua adalah karena pertolongan dan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu kepada jemaat-jemaat-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan saat ini, baik yang di rumah sakit, baik di rumah. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah lewat tangan-tangan dokter, suster, obat-obatan yang diminum itu merupakan perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau terus berikan sukacita di dalam hati Terima saudara-saudara kasih, kami yang Tuhan. saat ini Tuhan, karena kami yakin dan percaya di dalam hati yang sukacita, di dalam hati yang gembira akan merupakan obat yang manjur dalam Terima kesehatannya, kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kuasa kegelapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak bisa menyembuhkan satu persatu permasalahan yang dihadapi. Biarlah Tuhan, kuasa kegelapan yang ada di dalam hati dan pikiran saudara-saudara kami ini, biarlah
Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, biar saudara-saudara kami ini Engkau buka mata hatinya, Engkau buka senantiasa pendengarannya akan firman-Mu terus dan terus Tuhan. Yesus. Biarlah di dalam nama Yesus Engkau hancurkan kuasa Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus. Pertolongan-Mu senantiasa ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya kehidupan kami, anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Segala kuasa hanya di dalam nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Haleluya. Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sekarang saya akan berikan kesempatan ya pada Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk saya mungkin. Kita akan berdoa sama-sama bagi pergumulan pribadi kita ya. Kita akan doa sama-sama. Haleluya. Haleluya. Baik, kita akan tutup saat teduh kita hari ini ya. Yang mau lanjut silakan lanjut terus. Kita datang bersama pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terlalu sangat baik dalam hidup kami. Dan sekarang kami akan beraktivitas, kami akan melakukan banyak hal, tapi kami rindu dalam segala hal. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau menyertai kami. Amen. Berkati dan sertai keluarga kami, Amen. pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Amen. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu ya Bapa, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.